Izinkan saya berdiri saja untuk menyapa seluruh sahabat-sahabat surga yang hari ini sedang berada di tempat yang sangat istimewa, di waktu yang istimewa, di cita-cita yang teristimewa, dan insya Allah mendapatkan jaminan yang sangat istimewa. Apa kabar semuanya? Jangan kuteker ya, jangan biasa di luar tapi luar biasa. Alhamdulillah biasa di luar, luar biasa, bukan biasa di luar ya. Baik, sudah sarapan? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Tapi pastikan yang belum insya Allah tidak akan kelaparan, yang sudah insya Allah tidak akan kekenyangan. Karena dua hal tadi feedbacknya sama. Yang kelaparan tunduh, yang kekenyangan tunduh. Bun, kalau habis makan apa? Habis makan? Habis makan kenyang. Kata ibu ini habis makan ngantuk karena yang dimakannya pil tidur. Ya, jadi kalau habis makan kenyang bukan ngantuk. Kecuali kalau yang dimakannya adalah pil tidur. Mari sekarang kita sarapan rohani untuk mendapatkan vibrasi negatif positif, untuk bekal kita menjadi insan yang bisa menenangkan hati dan mengusir resah dan gelisahmu. Panitia sudah siap? Nanti kita berjalan di tengah-tengah, ada yang bisa kita tabungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, insya Allah. Panitia nanti Bunda kasih duduk saja dulu sayang, duduk saja dulu, nanti Bunda kasih ide, kasih ciri ya. Jadi begitu ngajetrek tangannya itu yang berjalan panitia, ngajetrek dua, yang bergerak jamaah untuk membuka dompetnya ya. Jadi yang satu nanti yang berjalan panitia, kalau dua jamaah yang menggerakkan tangannya, kalau tidak ngetrekan ngareh ngaliuk. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bersama kita berjanji, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukma wa imama. Terakhir, Quran akan kita jadikan kurikulum untuk menjadi pemandu bagi setiap langkah kita semua. Semoga ketika kita menurunkan Al-Quran sebagai way of life, rule of thinking, skin of mind, maka seluruh gerak kita akan selalu dibimbing oleh Al-Quran sesuai dengan padanan yang pernah dijawab oleh perempuan mulia, perempuan istimewa yang punya gelar Ummul Mukminin, putra Abu Bakar As-Siddiq, kakak dari siapa? Adiknya Aisyah yang pernah membantu memberikan susu saat Rasulullah sedang sembunyi di Gua Thur. Sayyidah Asma binti Abi Bakar ya. Jadi kakak dari Asma binti Abi Bakar, Ummul Mukminin radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya bagaimana akhlak Muhammad Rasulullah, Al-Quran yang berjalan. Jadi akhlak Rasul itu Al-Quran yang berjalan. Insya Allah kita akan turunkan kurikulum Al-Quran supaya kita bisa menenangkan hati kita, mengusir resah dan gelisah. Jadi yang hadir di sini ini tipe-tipe yang sedang resah ya. Makanya aduh kayaknya materinya menarik sekali karena hati saya sedang resah. Tapi insya Allah resah tak gelisah ya, karena tidak setiap yang resah atau akan selalu gelisah. Kalau orang komplit resah dan gelisah itu ngomongnya kacau, jiwanya meracau, perbuatannya nanti nggak karu-karuan, nggak jelas. Maka resah boleh, tapi jangan pakai gelisah, karena insya Allah harus salah satu yang kalaupun ada itu izinkan salah satu saja, jangan semuanya ada. Siap? Bismillah. Bismillah insyaallah ya. Kita akan mulai untuk memahami konsep di atas tadi ya. Hidup itu, bunda-bunda, teteh-teteh yang dimuliakan Allah, hidup itu sifatnya adalah berpasangan ya. Tidak ada hidup yang tidak berpasangan. Kalau ada siang pasti ada
malam. Kalau ada laki-laki pasti ada perempuan. Kalau ada kaya pasti ada miskin. Kalau ada soleh pasti ada salah. Kalau ada bahagia pasti ada kecewa. Setuju? Kalau ada laki-laki ada perempuan. Kalau ada soleh pasti ada. Kalau ada bahagia pasti ada kecewa. Jika hidup adalah berpasangan, dan itu yang ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Quran surat 3 ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard. Tidak pernah Allah menyebut inna fi khalqis samawati wasamawati wasamawati wasamawati, enggak ada. Selalu ada pasangannya. Kami ciptakan langit dan bumi. Tidak kami ciptakan langit, 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 langit. Tidak. Meski Allah sebutkan pasangannya. Untuk apa? Untuk menjelaskan, memberikan keyakinan, memenuhi hasrat kerinduan untuk tetap menjaga eksistensi iman bahwa yang tidak punya pasangan hanya Allah. Saya ulang, yang tidak punya pasangan hanya Allah. Makanya semua ciptaan Allah itu pasti berpasangan. Malaikat pasangannya siapa? Halo? Hei, assalamualaikum. Assalamualaikum. Malaikat pasangannya jin. Quran surat 18 ayat ke-50. Ya, malaikat pasangannya jin. Maka kalau diri kita sedang soleh, itu pendorongnya malaikat. Tapi kalau cenderung untuk salah, pendorongnya jin. Yang nanti jin itu kufur, maksiat kepada Allah, maka jadilah iblis. Jadi pendorong soleh itu malaikat, Bu. Sebab itu malaikat disebut dalam Quran 88 kali, soleh pun disebut 88 kali. Setan mendorong pada pada salah. Salah disebut 88 kali, setan disebut 88 kali. Gak usah bingung dan gak usah dicatat, karena bunda-bunda yang hadir di sini bunda-bunda yang saya percaya sudah pernah tamat baca Quran. Nggak cukup amin, buktikan. Ya kan, kalau sudah pernah tamat nggak usah dicatat, dah semua sudah ada di Quran. Ngan kaget aja tamat sih tapi teka harti. Itu yang aneh ya. Jadi kenapa Allah menciptakan seluruh makhluk itu berpasangan? Untuk menjelaskan, menegaskan, memberikan keyakinan kepada kita hambanya bahwa yang tidak punya pasangan adalah Allah. Mana di Quran yang menunjukkan bahwa Allah tidak punya pasangan? Cung, nanti saya mintakan hadiahnya ke panitia. Ngacung dulu. Al-Ikhlas beda, nu apal na ukur ikhlas mah al-ikhlas weh. Ieu teh katingali apalna teh ngan ukur al-ikhlas we wungkul. Dia begitu ditanya, padahal Quran teh 6236 ayat, tidak hanya al-ikhlas doang. Begitu ditanya di Quran di mana posisi Allah yang mengatakan bahwa Allah tidak punya pasangan, al-ikhlas. Saya rada-rada terido rek mikirna oge. Karena ada yang lebih dekat jawaban itu. Quran surat 20 ayat yang ke-6, ya maaf, ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Quran surat 20 ayat yang ke-14. Innani anallaha. Ketahuilah, yakinilah, sesungguhnya yang Allah itu aku, jadi aku tidak punya pasangan. La ilaha
ila ana, tidak ada pasangan untuk keesaanku, tidak ada pasangan untuk kemanunggalanku, tidak ada pasangan untuk semua keputusanku. Al-Ikhlas itu penjabarannya. Siapa Tuhan itu? Namanya Allah. Bagaimana sifatnya? As-Somad. Bagaimana cara memperlihatkan kekuasaannya? Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Kalau ngajinya tuntas, jawabannya pasti itu. Kalau ngajinya hanya mencatat, update catatan tapi tidak upgrade pengetahuan, jawabannya pasti Al-Ikhlas, Munta Al-Is, Al-Falak, Munta Al-Falak, Anas. Trikul. Ya maka yuk di sini saya ingin mengajak ibu boleh mencatat, tapi jangan sekedar update catatan, upgrade pengetahuannya. Karena sepenuh yakin, saya tidak seuzon, apa yang dicatat hari ini nanti di rumah tuh tara dibaca deui. Jadi ngumpulkan catatan unggul. Bahkan ada yang rela sekalipun. Terima kasih sudah bawa buku, terima kasih sudah pakai not catatan di KP. Ada yang punten kabita rek nyatet tapi eueuh kertas da di dieu. Karena temekel. Da penyakitnya datang ke majelis taklim teh hanya sekedar menjadi pendengar, bukan motivator. Jangan salah, kalau pulang dari majelis taklim malah jadi komentator dan provokator. Jangan sampai ya, kita harus jadi inovator. Siap? Bismillah. Jadi hanya aku yang tidak punya pasangan, kata Allah. Semua berpasangan. Maka kalau ada resah, ada bukan, kan berpasangan. Ada resah, ada tenang. Atuh resah jeung gelisah mah lain pasangan, babaturan adik kembar eta mah. Ya ibu mah, padahal tadi kata MC kita konsentrasi gitu ya. Kekeh we anggar da tadi mah konsentrasina keur hadiah. Ayeuna mah rada hese konsentrasi teh da kudu asup. Ya, baik. Semua berpasangan. Maka jika ada tenang, maka ada gelisah. Jika ada resah, maka ada tenang. Jika ada kecewa, maka ada bahagia. Semua itu dirumuskan oleh Allah dalam kurikulum yang diturunkan oleh Allah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari 114 surat 30 juz 6236 ayat ya, bukan 6666 ya, 6236. Bunda atuh dari mana kok saya selama ini 66? Ikuti kajian Bunda Devi di Majelis Taklim Mawadah. Ini teman-teman dari Mawadah paling depan, terima kasih. Setiap Selasa itu kita mengkaji ayat tematik. Mangga silakan, kalau ibu tidak sempat hadir ikuti di live-nya YouTube. Apa nih? Hikmat channel, ikuti ya. Jadi ibu tidak usah pergi juga, nggak apa-apa, bisa ikut Hikmat HIKMAT channel ya, mangga ikuti. Baik, kita lanjut. Saya tidak iklan, sedang melanjutkan materi. Jadi tadi hidup itu berpasangan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara supaya pasangan itu selalu menjadi pasangan yang mesra, ya, terhindar dari fitnah yang di dalam rumah tangga itu disebut dengan istilah apa Bunda? Sakinah, mawadah, warohmah. Cung, nanti saya minta ke panitia, apa sakinah? Tenang, bahagia, cinta. Sakinah, yuk panitia boleh ya, nanti saya mintakan nih.
tentram, tenang, ketenangan. Bu, ari saya masih nunjuk eta teh teu bener. Tong maksa. Ayo Bun. Ketentraman udah tadi dijawab. Apa itu sakinah? Ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan yang diraih setelah persoalan terselesaikan. Jadi apa itu sakinah? Ketenangan, ketentraman, kedamaian yang melahirkan kebahagiaan setelah persoalan itu terselesaikan. Ibu punya persoalan dengan pasangan, beberapa jam agak-agak mandek komunikasi, kemudian cair, bukan lebih sakinah, lebih tenang, lebih banyak kosakata yang dikeluarkan, lebih banyak pujian, tidak cukup itu, lebih banyak dekat dan lebih dekat lagi, itu sakinah. Makanya di rumah tangga disebut sakinah. Kenapa? Karena kita berpasangan dengan orang yang tidak dari sejak kecil kita kenal, tidak secara keluarga kita dekat, tidak satu pendidikan, tidak satu kampung, bahkan boleh jadi baru kenal beberapa tahun saja. Ada perbedaan, ada ketidaksamaan cara kita memprediksi sebuah persoalan. Maka wajar ada hal-hal yang tidak membuat kita, ada hal-hal yang membuat kita tidak selalu bisa menerima pendapatnya. Tapi kemudian kita satukan itu, kita seimbangkan itu. Ada masalah-masalah terselesaikan, sakinah namanya. Jadi sakinah itu kalau masalah sudah terselesaikan, baru sakinah. Kenapa sakinah adanya di rumah tangga? Hei, pasangan hidupmu bukan adekmu, pasangan hidupmu bukan kakakmu, pasangan hidupmu bukan mertuamu. Pasangan hidupmu tuh orang lain yang kamu tidak ketemu dari sejak kecil kok, tidak paham keluarganya, tidak tahu kamu tuh bagaimana dia kecilnya, pendidikannya juga tidak sejurusan. Wajar dong ada perbedaan, tapi yuk seimbangkan perjalanannya supaya menjadi sakinah. Setuju? Setuju? Teh, kalau nanti teteh punya pasangan terus marah, teteh bilang, ayah jangan marah-marah begitu, kan ayah bukan Fir'aun dan saya juga bukan istri Nabi Lut, gitu ya, itu bilangnya. Baik. Mawaddah, saya sedikit kupas karena jangan-jangan yang datang ke sini tidak tahu fungsinya. Mawaddah itu ketenangan, ketentraman, kedamaian yang melahirkan kebahagiaan karena tercukupi kebutuhan secara materi. Matak orang Sunda mah suka bilang mawadah mawawadah. Keur ngawadahan naon, mawadahan pamere ti saha ti pasangan. Jadi lamun aya pasangan tara mere eta can mawadah. Quran surat 4 ayat ke-34. Kita pakai Quran supaya tidak ngarang, karena ngarang hanya ada pada pelajaran bahasa Indonesia dan kita tidak sedang belajar bahasa Indonesia, maka tidak boleh ngarang apalagi karangan bebas. Saya nggak mau ibu punya catatan ngarang bebas. Ya, maka turun Quran surat 4 ayat 34. Apa tuh? Apa tuh? An-Nisa ayat 34. Ada yang hafal? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima hafadallahu ba'dakum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Tuh. Kata Allah begitu. Ya sakinah mawaddah. Kalau itu turun kemudian turun rahmat. Rahmat apa? Rahmat apa? Keren. Rahmat apa? Kalau sudah ngaji dengan mawadah bukan hanya itu dong. Kita sudah jelaskan. Rahmat apa? Rahmat itu ada 3 arti, ada 3 makna. 1, ampunan. Quran surat 49 ayat 53. 2, rahmat itu solusi. Quran surat 18 ayat 16. Dan yang ketiga, Quran. Rahmat itu perhatian. Quran surat 3 ayat 159. Takbir. Takbir. Bagi yang pernah tamat baca Quran, takbir. Kasih nilai positif pada semangat kita untuk dekat dengan ayat-ayat Al-Quran. Hey, halo. Ditanya Al-Fatihah teu apa, ditanya Al-Baqarah ngahulang, ke Ali Imran beki kacau. Baik ya. Bunda naon tadi teh teka susul, jangan nyatet. Riweuh nyatet.
Satu, ampunan. Quran surat 439 Zumar ayat 53. Dua, solusi. Quran surat 18 Al-Kahf ayat 16. Tiga, perhatian. Quran surat 3 ayat 159. Pabima rahmati minallahi lintalakum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi langfadhu min qaulik. Pabima rahmatin. Ada rahmat di situ. Kaget ya ngaji sama Bunda Devi, kaget. Kaget Bun? Enggak? Enggak kaget? Kaget ya ngaji sama Bunda Devi. Hese ngudagna oge da teu kudu diudag Bu, ibu suruh duduk teu kudu lompatan capek. Ngudag-ngudag Bunda Devi itu pupuguh capek. Dah duduk aja cerna insyaallah ya. Nah, kedua, ketenangan, ketentraman, kedamaian yang diraih karena kehusyuan ibadah. Kalau tadi kan karena selesai persoalan. Kalau kebahagiaan itu diraih karena hasil khusyuk ibadah, baik ketaatannya, maka itu disebut dengan mutmainnah. Quran surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Untuk jiwa-jiwa yang tenang, untuk siap menjadi ayyatuhan nafsul mutmainnah, kita simpan sebahagian yang kita miliki, kita persembahkan ketaatan di hadapan Allah. Allahumma anzil alaina maidatan minas sama takunu lana idalil awalina wal akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Itu doanya ya. Ya Allah, ibu titip, kalau ibu mengeluarkan uang dari dompet untuk belanja kah, untuk sedekah kah, untuk apa, ibu pernah berdoa enggak? Apa doanya? Bismillahnya luar biasa. Bismillah saja. Hari ini saya hadiahkan satu doa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ibu mengeluarkan uang berapapun, untuk apapun, uang dari dompet, Allahumma innaka thayyibun farzuqna bit-thayyib. Baru tahu? La haula wala quwata illa billah. Padahal balanja teh unggal usik, jajan teh unggal jam. Uang itu keluar. Halo. Allah, ikuti. Allahumma innaka thayyibun farzuqna bit-thayyib. Sebelah sini. Allahumma innaka thayyibun farzuqna bit-thayyib. Pakai nak ya, supaya tidak hanya kita sendiri. Ya Allah, sesungguhnya Engkau punya jiwa, punya maaf. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang punya kesucian, kebersihan. Uangku itu telah keluar ya Allah, maka gantikan dengan yang lebih baik lagi. Jadi dompetnya tidak pernah kosong. Hari ibu balanja kayoh ngadatangkeun henteu, tungtungna tanggal 16 17 ambek ka pasangan meuneu. Dah habis. Sudah? Sebelah sini. Allahumma innaka thayyibun farzuqna bit-thayyib. Ya Allah, Engkau itu yang maha pemberi, yang suci, yang baik, yang istimewa. Telah keluar dari dompetku ya Allah. Jika itu dari hasil yang baik, yang thayyib, ganti dengan yang baik. Jika itu hasilnya tidak dari yang baik, masukkan kembali ke dompet saya mah yang baik-baik saja ya Allah. Ibu sadinten balanja jeung jajan sabaraha kali? Kayak itu doanya pernah diminta nggak kepada Allah? Enggak. Jadi pertanyaan Bunda, ngaji nak diajar naon? Ikan usia 40, 50, 60 bahkan geus pensiun, penghasilan geus teu normal deui, dibereti anak alhamdulillah, tapi lamun balanja bebeakan ngadoa tara ari antum belajar naon atuh. Ya punten we eta mah rek resep pokoknya tong diondang deui Bunda Demi mah teu resep bae we. Ya, we. Baik.
Tete jiwa nute bener tete nu bae we tadi teh ya. Jadi kembali ke tadi, hidup berpasangan. Kalau ada tenang pasti ada gelisah. Maka bagaimana kita merumuskan apa itu ketenangan, apa itu kegelisahan, di mana tempatnya tenang, di mana tempatnya gelisah, siapa pembisik tenang, siapa pemprogram gelisah, kita turunkan kurikulumnya dalam Al-Quran. Setuju? Ibu tinggal setuju aja, dah sudah pernah tamat kan baca Qurannya? Whiteboardnya belum ada ya sayang. Ininya bun. Saya belum hebat bu, karena itu tangan saya belum bisa dipakai nulis sehingga ada tulisannya di situ. Di nanti kalau Bunda Devi sudah hebat dengan tangan ini akan keluar seperti spidol. Ya, insya Allah. Jangan diaminkan Bunda, aneh. Bunda mama nih abong-abong ti kalimat penceramah amin nanaon teh amin. Enggak bun, hayo Bunda Devi kieu nyemprot ke tinta naka ibu pan riwe. Jadi jangan amin yang itu ya. Oke, kita akan turunkan dulu kurikulumnya. Apa itu tenang? Ada tenang, tentram, damai, manggalah istilahnya apa? Apa itu tenang? Quran itu hanya menyebut satu kata saja untuk yang sifatnya ibadah mahdhah. Tenang itu adalah mutmainnah, hanya segitu. Kenapa jadi banyak istilah di terjemahan? Karena sangat sempit sekali pemahaman manusia tentang hikmah yang terdalam dari ungkapan yang Allah firmankan. Misal, kalau Bunda tanya, apa arti perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pasti jawabannya kasih sayang. Tapi begitu ditanya perbedaannya, tidak sedikit yang belum tahu. Karena belajarnya masih di cover, di cangkang. Ar-Rahman itu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk tanpa kecuali, tapi di dunia saja, di akhirat punten muntah kabagean. Sedang Ar-Rahim, kasih sayang yang Allah berikan untuk hamba pilihannya. Jadilah kita hamba pilihan Allah yang apabila resah dan gelisah datang, jangan ngadu di status. Klik, kok dia nggak seperti yang saya inginkan? Klik, nungguan bari masak di reretan we jam 3 kakarek aya kunaon ceuk. Tapi ngadulah dengan Allah, karena siapa yang paling dekat? Siapa yang paling dekat dengan kita? Allah. Di mana itu kita dapatkan? Kan kita pakai kurikulum Quran. Di salat malam. Siapa yang paling dekat dengan kita, Bun? Allah. Di mana itu kita dapatkan? Di hati. Oke. Teh. Fakir miskin, orang sakit. Oke, posisi. Tata yakin nggak? Yang paling dekat dengan kita itu Allah. Yakin? Di mana atuh itu kita dapatkan? Di sini yakin? Di Quran surat 2 ayat 186. Nah, make jeung di sini. Di Quran surat 2 ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadani falyastajibuli wal yu'minu bila'allakum yarsyudun. Hai Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jika mereka sakit, mereka bertanya siapa yang akan menyembuhkanku. Jika mereka butuh, mereka bertanya siapa yang akan mencukupkanku. Jika mereka gelisah, mereka bertanya siapa yang akan memberikan ketenangan. Jika mereka sendirian, mereka akan bertanya siapa yang akan menemani. Maka tolong jawab olehmu Muhammad, jangan pakai logikamu, jangan pakai dasar berpikirmu, jangan pakai kesimpulanmu, jangan pakai katanya
dan cek cenah jawab, yang dekat dengan kalian adalah Sang Penciptamu. Jika sakit aku akan menyembuhkan, jika butuh aku akan mencukupi, jika resah aku yang akan membahagiakan, jika sendirian aku yang akan menemani. Jawab, kata Allah, yang lebih dekat denganmu adalah Allah, yang posisi kalimatnya dirubah apapun tetap menunjukkan kepada ada. Sudah ada spidolnya? Sudah ada belum? Ada yang bawa spidol? Boleh dong. Biasanya majelis taklim suka ada yang bawa nih. Tuh bebekelan Atuh di rumah mah bunda ge boga Saya ingin menunjukkan kepada bunda. Sekarang tulis kalimat Allah. Tulis kalimat Allah. Nyontek ge teu nanaon lah. Kelihatan? 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 Naon nu katingali hai ibu? Tulis kalimat Allah. Bisa? 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 Ya, tulis di bukunya. Alif lam ha Allah. Saya ingin tunjukkan. Kita tunjukkan benar. Sekarang coret alifnya. Coret alifnya. Masih bisa dibaca? Masih. Lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Oke? Coret lam pertama. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih? Masih. Coret lam kedua. Hu menunjukkan kepada huwa. Kalau kata huwa dibaca wakaf, contoh di Quran surat 2 ayat 255, la ilaha illa hu. Kalau dibacanya berkentik tidak huwa. Belum pernah sehebat-hebat Imam Masjidil Haram kalau membaca wakaf huruf terakhir dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah. Harus wati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pernah nggak dengar gitu Imam Masjidil Haram baca? Enggak ya? Mati huruf akhirnya. Ya, jadi kalau diwakafkan huwa jadi hu. La ilaha illallah hu. Hu, ya. Jadi masih ada. Sekarang buang haknya, maksudnya coret lagi. Alif sudah dicoret, masih menunjukkan lillah. Lam dicoret, masih menunjukkan lahu. Hak dicoret, haknya sekarang yang dicoret masih menunjukkan ada walaupun tidak nampak. Allazina yu'minuna bil ghaib. Bukankah ciri identitas orang mukmin itu yang percaya kepada yang gaib? Jadi tidak ada bukan berarti tidak ada. Tak nampak bukan berarti hilang. Ada. Di mana adanya? Di mana? Di mana? Bingung deui wae. Di mana adanya? Di keyakinan tentang keimanan. Itulah disebut dengan iman dan takwa. Jadi ibu mau membuktikan Allah itu ada di mana? Di keyakinan. Di hati, lamun hati keur hasud kumaha? Di otak, lamun otakna error kumaha? Sebab itu supaya kita selalu tenang, supaya kita selalu bahagia, bahagiakan dirimu. Buang tuh virus-virusnya. Ada berapa bunda virusnya? Aedes muter. Buang tuh virus itu. Aedes muter, tulis dah, sok penting. Nah si Aedes muter teh angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah terpengaruh dan terprovokasi. Takbir buat yang suka. Buang tuh penyakitnya. Aedes muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah terpengaruh dan terprovokasi. Buang penyakitmu, maka kau akan melahirkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Jadi bagaimana supaya hati kita tenang? Tenangkan hatimu. Buang itu penyakitnya. Apa penyakitnya? Aedes muter deh. Angkuh,
iri, dengki, egois, sombong, mudah terpengaruh dan mudah terprovokasi. Bun, tekedah diapalkan bun, mohal ditaruh sakaratul maut bun. Aides muter cenah keur diapalkeun. Saya cek apa tuh aides muter? Tong nyontek. Angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah terpengaruh dan mudah terprovokasi. Ada penyakit itu? Selalu ada, pasti ada. Takbir untuk menghilangkannya. Oke. Hilangkan itu karena kita ingin bahagia. Sukses itu attitude. Apakah pendidikan sukses? Iya, tapi itu ranking kelima. Apakah kekayaan itu sukses? Iya, tapi itu ranking ke-13. Apakah jabatan itu sukses? Iya, tapi itu ranking ke-22. Kalau ada orang dia merasa sukses karena punya jabatan, ranking 22 loh. Kalau ada orang merasa sukses karena dia punya kekayaan, ranking yang ke-12 loh. Kalau ada orang merasa sukses karena tinggi pendidikannya, oke, tapi itu hanya ranking kelima. Ranking pertama sukses itu apa? Attitude. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlaq. Tidak usah mencari figur siapapun, tidak usah berkiblat siapapun kalau ingin menjadi manusia sukses. Karena poin ranking pertama sukses adalah attitude-mu, adalah akhlakmu. Figurnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dengar kalimat sallallahu alaihi wasallam, ibu jawab dong dengan sholawat ulah anteng wahai. Menicikan nu alim ketemu dengan Rasulullah teh. Musa itu gagah bu, gagah luar biasa. Muhammad 20 kali lipat gagah dibanding Musa. Yusuf itu ganteng, Rasulullah 20 kali lipat dibanding Yusuf gantengnya. Ibrahim itu santun dan lembut, Muhammad 20 kali lipat santun dan lembutnya dibanding Ibrahim alaihissalam. Ayub itu sabar, Muhammad 20 kali lipat dibanding Ayub kesabarannya. Manusia paling mulia, manusia paling agung yang khusus diundang sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima 5S. Naon di cenah 5S? Nanti kita bahas. Masa tidak rindu bertemu dengan manusia paling hebat? Jadi buang tuh Aedes aegypti-nya. Aedes muternya buang. Ya. Munculkan apa dong? Supaya kita bahagia. Tadi itu bahagia ya. Supaya kita bahagia munculkan apa dong? Munculkan apa? Jangan membenci tapi mencintai. Jangan memukul tapi merangkul. Jangan mengejek tapi mengajak. Jangan destruktif tapi inovatif. Jangan pernah kasar tapi munculkan kelembutan. Jangan pernah menjustifikasi tapi mendekati. Jangan pernah memfitnah tapi munculkan rahmat. Takbir. Kalau mau bahagia, jangan pernah membenci, tapi sayangi. Jangan pernah memukul, tapi rangkul siapapun. Jangan pernah mengejek, ajak orang. Jangan pernah destruktif, tapi jadi inovatif. Jangan pernah arogan, tapi berkata dengan sopan. Jangan pernah meremehkan, tapi jadikan diri kita menjadi manusia yang termuliakan. Hilangkan itu, mudah kok bahagia itu. Mudah. Muncul benci, lawannya cari. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan ada rasa benci, itu bukan berarti Allah supaya kita menjadi pembenci. Tapi ketika Allah memunculkan sifat benci, Allah mengingatkan kita, bangkitkan lawannya, cari lawannya. Benci apa? Sayangi. Sayangi. Karena apapun yang kita banggakan, apapun yang kita anggap ini keistimewaan, titipan dan tidak akan abadi. Cantik itu titipan, kaya itu titipan, hebat itu titipan, tinggi itu titipan, terhormat itu titipan. Suatu saat nanti kalian akan terbujur ke aku menjadi sebongkah bangkai.
Quran surat 3 ayat 145. Maka nali nafsin angkamuta illa biiznillah kitabam muajjala wa may yurid sawabad dunya nutihi minka wa may yurid sawabal akhirah nutihi minha. Tidak ada satu jiwa pun yang apabila dia harus pulang, harus kembali kepada aku. Semua kita harus pulang dan semua akan kita akan pulang. Jadi bahagia itu apa? Sok da mau lupa bunda dipirek nanya bahagia itu apa? Apa bahagia itu? Terpenuhi sesuatu yang diinginkan. Jadi bahagia itu apa? Terpenuhi sesuatu yang diinginkan. Ulang, bahagia itu apa? Apa itu bahagia? Saya ingin salam dengan guru saya, dosen saya, pembimbing kehidupan, profesor kehidupanku. Alhamdulillah. Bahagia itu apa bunda? Yang nyumput pati saya tanya juga. Bahagia itu apa? Terpenuhi sesuatu yang kita inginkan. Betul? Betul? Kalau bunda inginnya comro tapi dikasih kekcis, bahagia ente? Ente dahayang na comro. Betul? Betul bun? Kalau bunda inginnya jeruk dikasih apel, bahagia enggak? Enggak, padahal sarua buah ya. Maka bagaimana supaya dia bahagia? Ini jeruk rasa apel. Iya kan? Ini jeruk rasa, artinya apa? Maaf, dalam sekali mana filosofisnya, rubah mind of changing your thinking, rubah cara berpikirmu, jangan kekeh petekeh, bahasa Jerman nama kekeh petekeh, artinya memaksakan kehendak, terus ingin itu. Mereka deweng begitu kaharti. Nggak apa-apa bun, nanti saya pinjemin buku kamus bahasa bahasa Sunda. Saya punya ada 3 jilid karena kebetulan saya pernah mendapat juara nasional untuk pidato bahasa Sunda. Jadi saya punya 3 jilid kamus lengkapnya. Ngan ulah di dieu da engke lo Bandung ngahuleung. Apa itu bahagia? Terpenuhi yang kita inginkan. Bahagia harus banyak? Tidak. Harus bagus? Tidak. Harus sempurna? Tidak. Jika teteh butuhnya maaf selembar celemek handkerchief sapu tangan kan dibere 10 meter kain oke tidak bahagia. Betul bun? Betul? Orang yang timbul tenggelam karena jatuh dari pesawat, yang dia butuhkan ban bekas, dikirim 2 kilo emas, gak bahagia. Kok mau emas di Jogja mah? Enggak. Betul? Karena bahagia itu terpenuhi sesuatu yang kita inginkan. Artinya kalau sudah terpenuhi yang kita inginkan, maka kita kan bahagia. Bagaimana kunci bahagia? Tuh tadi. Yuk, kita belum kelawannya ya. Bagaimana kunci bahagia? Kita turunkan kurikulum Qur'annya. Ya, supaya kita bahagia, Allah menurunkan 5S. 6 malah 6S. Apa itu? S kan bun. Apa itu? Salat, saum, sodakoh. Ayo. Salat, saum, sodakoh, silaturrohim, sabar dan syukur. Salat, saum, sodakoh, silaturrohim, sabar, syukur. Hilangkan resah gelisahmu, 5S obatnya. Enam. Salat, keren, bari ruas, bari ningali catetan. Rumus 6S inilah yang akan membuat kita bahagia plus menghilangkan resah dan gelisah. Kan tadi berpasangan. Kalau pasangannya yang muncul naik, yang ini turun dong. Kalau pasangannya yang turun, berarti yang ini naik. Betul nggak?
Bu, ketika bahagia yang muncul yang hilang apa? Kecewa. Gak ada orang, Abi mah bahagia tapi kecewa. Gak ada. Kok bahagia kok kecewa? Kalau ada orang yang mengatakan aku teh bahagia tapi kecewa, dia belum bahagia sebenarnya, tapi lagi menutupi kecewanya dengan kata-kata bahagia. Maka dalam ilmu komunikasi itu disebut dengan kalimat kamuflase, menyembunyikan apa yang ada di dalam pikirannya supaya kelihatan tenang, supaya kelihatan bahagia, supaya kelihatan tidak punya masalah, tapi sesungguhnya bara sedang dia gojolakkan di dalam hatinya. Maka nanti senyumnya begini. Senyumnya apa gimana, Bu? Berubah. Kalau ininya tetap tapi ini yang naik, enggak deh. Itu yang bahagia. Kamuflase. Ya. Betul? Kalimatnya kalimat thayyibah, tapi bahasa tubuhnya tidak thayyibah. Ari kamu astagfirullah, astagfirullah, tapi iya nak. Ya. Maka rumus pertama solat. Ya, saya nguji ibu konsentrasi ente. Rumus pertama solat, saum, sedekah, sabar, jujur, syukur. Oke, turunkan dulu. Silakan tulis. Saya belum menemukan, kayaknya panitia tidak dapat juga dari sini. Silakan tulis. Oh, sudah ada. Aduh, jazakillah khair. Semoga pahala terbaik untuk yang berusaha lari-lari mengejar sepotong spidol. Insya Allah spidol ini nanti akan digunakan mencatat amal soleh ibu dan dibuka di Lauh Mahfud, terutama amal soleh yang sudah membelinya, sudah mengejarnya, sudah menyampaikan ke tempat ini. Semoga dengan spidol ini siapapun tercatat menjadi hamba Allah yang pantas dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulah waka amin, Bu. Hese dibuka. Baik, kita turunkan 6S tadi ya. Apa 6S? Salat, saum, sedekah, silaturahim, sabar, jujur. Oke, kita turunkan syukur. Oke. Kita turunkan yang pertama dulu, pakai kurikulum ya. Quran surat 2 ayat 2 sampai 5. Quran surat 2 ayat 152 153. Quran surat 2 ayat 45. Quran surat 2 ayat 238. Oke. Kemudian Quran surat 20 ayat 14, Quran surat 11 ayat 114, kemudian Quran surat 29 ayat 45, Quran surat 23 ayat 1 sampai 10. Cukup atau mau ditambah? Cukup atau mau ditambah? Cukup atau mau ditambah? Cukup. Oke. Kalau mau ditambah nanti kita tambah. Kalau sedikit-sedikit yang penting asik. Bun, ini sudah ada di Quran semuanya, tidak harus dihafal. Saya Bunda Devi hanya mengingatkan yang pernah Ibu baca. Yang pernah tamat baca Quran boleh ngacung dong. Kasih support dong, yang pernah tamat baca Quran boleh ngacung. Semoga Allah beri limpahan hidayah, diampuni dosanya, dihapuskan kesalahannya, disakinahkan rumah tangganya, disolehkan anak-anaknya, diberkahkan rizkinya, diwafatkan dalam husnul khotimah, dipertemukan dengan orang-orang soleh yang selalu mengajaknya menuju surga. Menyages didoakan tengacung, nu tengacung tong amin, ngacung dulu. Alhamdulillah. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bahagia dan menghilangkan gelisah? Apa tadi bahagia? Terpenuhi sesuatu yang kita inginkan. Bunda ingin tanya generasi muda ya, jangan generasi Z, generasi milenium. Kalau kita kan generasi
Apa Bu? Kolonial ya. Kalau ini milenial ya. Kita tanya nih generasi milenial. Teh. Boleh? Ditanyaan boleh? Memeh nanti aya nu nanyaan. Gak apa-apa ditanyaan Bunda Devi ya. Tapi Bunda Devi teu boga jajaka mun boga mah ditanyaan sekalian nanyaan. Oke, Teh. Tadi bahagia itu terpenuhi apa yang kita inginkan. Sebetulnya ini teteh aja, jangan cari jawaban yang lain. Apa yang kita inginkan dari hidup ini? Jawaban teteh apa? Bebas kok. Oke. Jadi keinginan teteh membahagiakan orang tua. Kan yang Bunda tanya, teh bahagia itu kan terpenuhi apa yang diinginkan. Nah, keinginan teteh apa sih dalam hidup ini? Tadi kata teteh apa? Membahagiakan orang tua. Itu aja dulu. Bunda-bunda berbahagia ya bagi yang punya anak ini. Siapa ibunya? Ibunya nggak ikut? Kenapa nggak diajak? Oh lagi sakit, doakan ya. Kalau nanti sembuh diajak teteh, jangan soleh sendirian. Ya, oke. Tadi teteh punya cita-cita ingin membahagiakan orang tua, betul? Karena bahagia itu terpenuhi apa yang kita inginkan. Apa sih yang kita inginkan? Bu, boleh dong berbeda. Pendapat itu pasti berbeda. Sebab itu Quran mah menjawabnya simpel supaya tidak berbeda. Apa yang kita inginkan? Menjadi manusia yang muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Fokus. Apa itu muflihun? Dari kata aflah. Nanti kita temukan di Quran surat ke-23 ayat 1 sampai 10. Qad aflahal mu'minun. Apa itu bahagia menurut konsep Quran? Yang kita inginkan success and happiness. Di kamus bahasa Inggris itu disebut success and happiness. Kenapa? Karena ada yang sukses saja tapi tidak bahagia, ada yang bahagia walaupun gak sukses. Siapa yang bahagia walaupun gak sukses? Farhan, parihat. Itu bahagia walaupun gak sukses. Seserian we teu sukses ge, teh parhan, parihat, fariha. Kalau yang bahagia, kalau yang sukses walau tidak bahagia disebut faiz, faizah, faizun, faizin. Itu sukses walau tidak bahagia. Nah, kita success and happiness, bahagia plus sukses. Fokus. Buat seorang yang beriman atau buat orang-orang yang beriman, bahagia dan sukses bukan hanya sholat saja, bukan hanya saum saja, bukan hanya zakat, haji, umroh, ke majelis alim, baca Quran, bukan hanya itu, tapi punten, malas berubah menjadi semangat. Itu bahagia buat orang yang beriman. Sekali lagi, malas berubah menjadi semangat, cemberut berubah menjadi senyum, arogan berubah menjadi rendah diri. Tidak pantang mundur terus berjuang. Itu bahagia buat seorang mukmin. Jadi belum tentu sholat tapi dia akan bahagia, belum tentu zakat tapi dia akan bahagia. Bahagia kalau sudah bisa dari cemberut berubah menjadi senyum, dari arogan berubah menjadi rendah hati, dari kikir berubah menjadi dermawan, dari malas berubah menjadi semangat. Itu goal yang ingin dicapai, yang Allah menurunkan ratusan bahkan ribuan nabi yang kita wajib tahu hanya 25 dari Adam sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merubah marah menjadi sabar, merubah
dusta menjadi jujur, merubah arogan menjadi rendah hati, merubah picik menjadi zikir, merubah pintar menjadi cerdas, merubah egois menjadi pasrah, merubah komentator menjadi inspirator. Itu yang dilakukan. Rubah cara kita berpikir. Jadi bagaimana kita bahagia? Rubah cara berpikirnya. Selama kita berpikir ingin seperti orang lain, be yourself, jadi diri kita masing-masing. Ya, jadi diri kita masing-masing. Change each can, no change, no chance. Rubah supaya kamu bisa. Kalau tidak mau melakukan perubahan, no can, sampai kapanpun kita tidak akan bisa melakukan apapun. Yang terjadi hanya akan jadi penonton di sudut-sudut ruangan, hanya akan menjadi penepuk tangan di depan layar tontonannya, hanya menjadi hanya menjadi komentator, bukan inspirator. Rubah cara berpikir kita. Bunda, saya lagi kesel dari rumah teh menigelisah. Tak kenal maka ta'aruf, make jeung tak sayang. Kan tidak selalu kenal itu harus sayang. Bun, kenal dengan suami tetangga sayang enggak boleh sayang-sayangan. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Awas kalau tak kenal maka tak sayang. Karena segala sesuatu turun dari mata ke lah ibu, dari mata ke mulut, jauh-jauh teuing ke hati. Dari mata turun ke nah, dari mata ke hati jauh teuing ya, Mi ya. Dari mata turun ke mulut. Quran surat 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Quran surat 49 ayat 11 sampai ayat 13. Kan dikocok di Quran lah. Bunda mah judulnya nurunkan kurikulum Al-Quran supaya tidak mudah dibantah. Kalau mau membantah, bantah Quran. Gak bisa ngebantah Quran. Makanya jangan cek cenah, kudu cek Quran. Dari mata dulu. Kullil mu'minina yaguddu min absorihinna. Katakan kepada laki-laki yang beriman, imannya bawa dong kemana-mana. Kalau kamu punya iman, keluar rumah tidak dibarengi istri, bawa imannya. Karena ingat, TV tetangga suka lebih gede dari TV kita di rumah, taman tetangga suka lebih hijau dari taman kita di rumah, kopi di tetangga terasa lebih manis ketimbang kopi yang ada di rumah. Maka bawa iman. Parfum di tetangga lebih harum daripada parfum yang di rumah. Bawa iman. Demikian kita kaum perempuan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absorihin. Katakan kepada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, tanya dulu kalau mau beraktivitas teh, iman saya ada enggak? Bawa imannya. Karena kata Allah, katakan kepada perempuan-perempuan yang punya iman, apa perintahnya? Yaghdudna min absorihin. Palingkan pandanganmu. Oke. Pasangan kita tak sekaya Abdurrahman bin Auf, pasangan kita tak segagah Musa, pasangan kita tak seberani Umar bin Khattab, tapi dialah yang mampu menghargai kita untuk tidak membuka aib-aib kita. Punya kesalahan? Punya kesalahan? Punya kesalahan? Punya kesalahan? Punya kesalahan? Punya kesalahan? Cung, yang tidak punya salah. Saya kasih tiketnya nggak tanggung-tanggung umroh 13 November bersama Bunda Devi gratis. Asal yakin tidak punya kesalahan. Punya? Punya? Berbahagia Bu kalau merasa punya kesalahan untuk menunjukkan bahwa kita manusia. Karena yang tidak punya kesalahan hanya malaikat. Kenapa tidak punya kesalahan? Karena tidak diberi hawa nafsu.
Quran surat 97 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa masawaka fa alhamaka fujuraka wa taqwa qad aflaka man zakkaka wa qad khaba man dassaha. Semua kita pasti punya salah. Semua kita pasti punya kekeliruan. Semua kita pasti punya kekurangan. Maka ketika kekurangan itu datang, salah itu tersadari, dosa itu terakui, apa kuncinya? Apa solusinya? Allah menjawab, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Quran surat 2 ayat 153. Hai orang-orang yang punya iman, imanmu ada enggak? Kalau ada, kata Allah, jika punya persoalan, jika punya masalah, minta pertolongan bukan di status Instagram, bukan di status WhatsApp, bukan di status FB, bukan di status YouTube. Minta pertolongan kepadaku yang punya pertolongan. Mana bukti Allah punya pertolongan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa ribu dan ratus ribu ayat itu dibaca, berkali-kali kita ulang. Tapi pertanyaannya, sudah yakinkah jika punya persoalan hanya Allah pendamping kita? Kalau yakin, kok masih bisa di status mengeluh? Kalau yakin, kok masih bisa ada emoji hik-hik yang mengucurkan air mata itu? Kok masih bisa? Katanya Allah pendampingnya. Katanya Allah yang dekat dengan kita. Katanya Allah penolongnya. Bahkan kalian yakin bahwa Allah itu penolong, kalian sujud kok. Kepala yang selamanya di atas itu disejajarkan dengan kaki yang selamanya di bawah. Kalian sujud, kata Allah. Kalian sujud. Kenapa sebegitu banyaknya sujud yang dilakukan? Tidak mampu merubah cara berpikirmu untuk tidak gelap dengan dunia. Apa yang menyebabkan kita tidak syukur? Dunia. Apa yang menyebabkan kita tidak sabar? Dunia. Apa yang menyebabkan kita melalaikan sholat? Dunia. Apa yang menyebabkan kita buka padahal geus niat saum? Dunia. Apa yang menyebabkan kita memutuskan silaturahim? Dunia. Apa yang menyebabkan kita menjadi manusia yang arogan? Dunia. Pertanyaannya, mau sampai kapan hidup di dunia? Silakan tanya. Tanya pada diri sendiri, mau sampai kapan kita hidup di dunia? Setelah hari ini masih puluhan tahunkah? Mau sampai kapan kita hidup di dunia ini? Kalau tidak tahu persiapan apa untuk pulang? Bu, izin. Oke, ibu izin. Saya mau tanya ibu, bukan jawaban itu. Ibu, kalau ibu keluar negeri, umroh aja, uangnya rubah? Ibu mau umroh? Sedikit-sedikit, yang rada muda lah yang saya tanya. Mau umroh, uangnya rubah? Dari rupiah menjadi real. Ibu jalan kaki atau pakai pesawat? Di sana nginep di pinggiran hotel atau di pinggiran masjid atau booking hotel? Makannya masak sendiri atau pakai catering hotel? Oke. Berpindah ke satu tempat, berpindah seluruh sistem. Oke? Pindah ke satu tempat, berpindah seluruh sistem. Setuju? Lalu mau pulang ke negeri akhirat, persiapannya apa? Kan mau pindah kita. Kan kita mau pindah. Oke. Di Indonesia pakai rupiah, di Mekah pakai real. Di Indonesia kamarnya privacy. Di sana berempat, bertiga, berdua. Dan tidak ada tuh yang umroh abimah yang sorangan di kamar teh. Gak ada. Ibu, di Indonesia cukup pakai motor, maaf. Mungkin angkot, maaf. Tapi ke sana harus pakai pesawat. Oke. Di Indonesia, ibu mau kena, dijahit dong. Warnanya apapun, apalagi sekarang sudah matching. Kalau umroh putih. Buat bapak, ibu beberapa sarung punya, tapi berangkat ke sana hanya 2 lembar yang tak berjahit. Hai, kita mau pindah ke negeri akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih istimewa dari prediksi-prediksimu tentang dunia. Kita mau pindah.
dari satu tempat menuju ke tempat yang belum terbayang oleh mata kasat kita, tidak pernah bisa diintip cerita tentang akhirat. Begitu ruh kita dijemput oleh Allah, teteh masuk kemana? Dari meninggalkan dunia teteh kemana? Dari meninggalkan dunia kita kemana? Ya, waiting list, maaf, waiting room. Kita masuk ke ruang tunggu. Nunggunya sebentar apa lama? Lama, karena satu hari kubur, satu hari akhirat, satu hari di sana 3000 tahun dunia. Nunggu. Dan di sana itu, maaf, saya tidak nyingsianan, kita buka kurikulum Qur'annya. Di sana bukan peristirahatan terakhir, di kantor ke peristirahatan terakhir cek saha istirahat. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa qusila ma fis sudur, surat Al-Adiyat. Apakah kalian tidak pernah mempelajari tentang bagaimana kehidupan kubur? Di sana semua isi hatimu akan dibuka, dibaca, diminta pertanggungjawabannya hari ini, supaya kita tidak resah dan bahagia. Sudah selesaikah urusan kita dengan pasangan? Sudah selesaikah urusan kita dengan orang tua? Sudah selesaikah urusan kita dengan anak? Sudah selesaikah urusan kita dengan tetangga? Sudah selesaikah urusan kita dengan diri kita sendiri? Karena ternyata dan terbukti manusia resah dan gelisah, terlalu banyak menginginkan, maaf, terlalu banyak mencari yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Padahal hidup tak selalu seperti yang kita inginkan. Dia perjuangan yang harus kita jalankan. Terlalu riuh, sibuk mencari yang diinginkan, Bunda, bukan yang dibutuhkan. Padahal kita mau pulang ya. Mau pulang? Ada yang tidak mau pulang? Siap pulang? Siap nggak siap? Harus mempersiapkan, Bunda. Pasti pulang. Maka pertanyaannya tadi, sudah selesaikah urusan dengan diri kita sendiri? Selesaikah urusan dengan mata? Selesaikah urusan dengan telinga? Yang hari ini aja dari ibu bangun tidur, yang bangun tidurnya jam 3, yang setengah 4, yang jam 4, yang jam 5, yang jam 6, tanyakan berapa dosa mata yang hari ini sudah terpancarkan dan merusak seluruh sistem dan item bangunan ibadah. Sholat nama sholat, maca Quran nama one day one judge. Mana mata yang hari ini dosanya sudah minta ampun kepada Allah? Telingamu dipakai apa? Dari sejak bangun tuh dia pakai apa? Tanganmu dipakai apa? Kemana kakimu melangkah? Apa yang ada di pikiranmu dari sejak bangun sampai duduk di sini menjelang zuhur saat ini? Maka kalau mau bahagia dan hilang resah gelisah, jangan pernah berpikir tentang keburukan orang lain. Apa, Bun? Jangan berpikir tentang keburukan. Tapi kan dia, Bunda, lihat ngajebian, biarin aja, rek ngajebian, urusan dia, amalan-amalan dia. Nanti dia di akhirat juga punya pertanggungjawaban, tidak akan lepas satu pertanggungjawaban pun tercatat. Quran surat 18 ayat 49, Al-Kahf, yang kita baca setiap Jumat. Begitu kitab itu disodorkan, mereka terperanjat, mereka kaget, mereka loncat. Ini kitab apa? Kok tidak ada satupun yang tersembunyi dari apa yang saya lakukan? Kok bisa semuanya ada di sini? Bahkan saya lupa dengan ini, saya lupa dengan ini, saya lupa dengan ini. Tapi di situ semua tercatat, Masya Allah, tercatat. Jadi bagaimana kita ingin lepas dari resah dan gelisah supaya hidup bahagia? Jangan pernah berpikir tentang keburukan orang lain. Urusan dia, mau jebi, mau bolotot, mau ngomongin, mau apa, urusan dia. Urusan kita apa? Urusan kita apa? Bun, urusan kita apa? Urusan kita apa? Ayo. Urusan kita apa, Bun? Bahagiakan hati dengan syukur dan sabar. Bahagiakan.
Gak usah terlalu banyak mikir orang lain, gak usah terpengaruh banyak dengan pendapat orang lain. Kenapa? Hidup ini akan selalu berada pada bagaimana cara orang memandang kita. Luqmanul Hakim mengajari anaknya, nah hari ini kita jalan-jalan, ini cukup viral kok kisahnya. Keluarin deh keledainya, biar ayah aja yang mengeluarin. Ambil keledai yang kecil. Siapa yang mau naik duluan? Kata ayahnya, anak aja ya, Nanda, ayah yang nuntun. Lewat dong satu kampung, komen orang, dasar anak gak tahu diri, ayah suruh nuntun dia enak-enak di atas keledai. Ayah gak nyaman banget, sekarang ayah yang naik, aku yang turun, yang nuntun. Oke, naik ayahnya. Lewat lagi satu kelompok, orang tua gak punya sayang, anak nuntun, dia ongkang kaki. Oke nak, sekarang gini aja deh, kita aja naik yuk bareng-bareng. Naiklah dua, masih lewat di komen gak? Ini orang gak tahu bener-bener, masa keledai kecil dinaikin berdua? Udah nak, kita turun aja yuk, kita tuntun nih bareng-bareng. Lewat lagi satu kau masih komen nggak? Masih. Orang dasar bawa kendaraan nggak dinaikin. Mau sampai kapan kita mencari acung jempol orang? Kita tuh tidak mengabdi kepada manusia. Kita itu tidak butuh pujian manusia. Kita tuh butuh Allah, pujian Allah. Mengabdikannya kepada Allah. Ingin jadi hamba Allah. Orang mau memuji atau tidak EGP. Orang mau mengangkat derajat kita EGP. Kalau Allah sudah mengangkat derajat kita, tidak akan ada satupun yang merendahkannya. Setuju? Jadi supaya kita bahagia apa tadi? Supaya kita bahagia, rumusnya apa tadi? Asal lain gitu udah ngajar gente. Hei, supaya kita bahagia apa tadi rumusnya? Jangan terpengaruh dengan komen orang lain. Jangan menyimpan keburukan orang lain. Bun, bu. Nih Yen, kalau di rumah ada sampah, dibuang atau disimpan? Lebar makaning buahna mahal, pamere di Indonesia mah gak ada, tapi tinggal cangkangna bekat ngupas, dibuang apa disimpan? Pan harganya mahal. Da kulitnya itu teh kebeli loh. Ya, dibuang gak? Kenapa? Kan mahal. Sampah. Sekarang cek di protoplasmik bunda-bunda yang hadir, berapa sampah yang masih tersimpan? Jangan-jangan sampah itu kulit udang yang ada lalat hijaunya, yang sudah ada belatungnya. Silakan cek. Jangan-jangan kecerdasan berpikir kita hanya bak tempat sampah. Pulang dari kajian Majelis Taklim, teka TSM teh alhamdulillah rada riweuh tadi teh si eta datang dah. Jeung saha biasa geng, seragamna nu mana teu apal sih, nu baru teh nu mana ngan ieu dipoto da ceuk tah tingali. Alah kok jadi tempat sampah yang sarang udang tadi. Datang ke rumah tenang gak? Yang diomongin tenang? Yang diomongin maka TSM heula jajan sushi jeung nu sejen-sejena, yang ngomongin gelisah dong. Ibu kok numpuk sampah ya? Begitu takbir Allahu Akbar, mau sholat duhur sunat dulu Allahu Akbar, bukan Allah dan surga yang kita capai, tapi dunia ara rasup keheul kasih eta teh atuda terus we atuda atuh sampai assalamualaikum kanan assalamualaikum kiri tamat atau satu episode keheul kasih eta si eta. Jadi satu, jangan simpen keburukan orang lain. Bersihkan diri kita, sucikan hati kita, cengopkan. Kalau kita bisa merubah, kita bisa dapat apapun. Siap? Bismillah? Siap? Bismillah? Terakhir, paling akhir Bunda ingin sampaikan supaya kita bahagia dan meredam segala bentuk gelisah atau tidak nyaman yang ada pada diri kita. Quran surat
13 ayat 28 nanti dijabarkan oleh Quran surat 20 ayat 11 dan Quran surat 54 ayat 11 maaf ayat 7 ayat 11 ayat 7 ayat 11 ayat 22 ayat 7 ayat 22 ayat 32 dan ayat 40. Kak kejar. Oke. Quran surat Kak kejar tadi ya 11 ayat Quran surat 20 ayat 14, Quran surat 54 ayat 7, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Ini rumusannya. Di atas dulu. Quran surat 13 ayat 28. Quran surat 13 ayat 28, ada yang hafal? Ada yang hafal? Yang mana sayang? Quran surat 20 ayat 14. Ya. Jadi apa amalannya supaya kita tetap bahagia dan lepas semua nestapa, hati kita gelisahnya hilang? Apa amalannya? Kan tadi kita beberapa poin yang dibahas. Satu, Allah langsung jawab di Quran surat 13 ayat 28. Ala bizikrillahi nya ibu malah muntos di mimitian jika magnet. Tadi mah ditanyakan cara rempe. Ala bizikrillahi tatsmainnul qulub. Apa solusinya? Zikir kepada Allah. Zikirnya bagaimana Bunda? Apa subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Puncak dikir tertinggi dari zikir itu sholat. Quran surat 20 ayat Quran surat 20 ayat 14. Ya, apa katanya? Apa katanya? Fa'budni la ilaka illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi puncak zikir tertinggi, ibu kalau mau zikir cari yang tertingginya. Apa sih puncak zikir tertinggi? Sholat. Mana dalilnya? Quran surat 20 ayat 14. Wa aqimis sholata li zikri. Yang ketiga, baca Quran. Quran surat 54. Surat apa? Al-Qamar 55, Ar-Rahman. Ayat 7, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Quran itu dimudahkan untuk dijadikan bahan zikir. Jadi ibu, solusinya apa? Zikir. Apa zikir tertingginya? Salat, baca Quran. Terakhir, paling terakhir, Rasul mewasiatkan jaga 40 rakaat dalam sehari semalam, jangan sampai putus. Maka ketenangan, ketentraman, kedamaian akan aku berikan, kata Allah. 40 rakaat. 17 untuk wajib, 12 untuk rawatib, terdiri dari 2 qobla subuh, 4 qobla zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya. Kemudian 11 untuk tahajud. 17 tambah 12, 29 tambah 11, 40. Jaga yang 40 itu, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah. Artinya dihilangkan resah dan gelisah kita. Ibu, tidak cukup dengan itu nomor-nomor istimewa ya. Tidak cukup dengan nomor istimewa tadi, maka ibu boleh masuk di nomor-nomor yang lainnya. Ada 2, 4, 8. Ya, apa itu? Syuruk, pertengahan duha dan akhir duha. Ada mutlak 4 rakaat sebelum kita melaksanakan sholat asyar, tapi bukan rawatib. Namanya mutlak, itu dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, man sholat arba'a rakaatin rahimahullahu. Barang siapa yang sholat 4 rakaat, dilakukan 2 salam sebelum sholat wajib asyar, maka Allah turunkan rahmatnya. Ada 2 qobla isya, itu namanya juga mutlak. Ada syukrul wudu, ada tahiyatul masjid. Silakan jaga itu, karena dengan itulah nanti kita akan merasakan
ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Semua para nabi sholat, Ibu. Tidak ada nabi yang tidak sholat. Semua para nabi sholat. Musa sholat, Quran surat 20:14. Isa sholat, Quran surat 19:35 sampai 31 sampai 35. Zakaria sholat, Quran surat 3, 38, 39. Ismail sholat, Quran surat 19 ayat 55. Ibrahim sholat, Quran surat 12 ayat 125. Semua para nabi sholat. Jadi kalau para nabi saja sholat, lalu kita tinggalkan sholat, siapa kita? Mau hilang resah gelisahnya? Mau siap ambil solusinya. Satu apa? Zikir. Bentuknya apa? Sholat. Kedua, baca Al-Quran. Kedua, jangan pernah menyimpan keburukan orang lain. Dan yang ketiga, berdamai dengan diri kita sendiri. Itu saja kebersamaan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya sayangku, boleh dari Bunda atau dari sana? Dari sana. Oh, dari Bunda. Biar dia menyimak anaknya. Oh iya, pertanyaan dari Bunda. Oh, Ibu mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Disebutkan namanya ya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita dulu suka ketemu ya Bunda Devi, tapi mungkin udah lama gak ketemu. Saya Ibu Linda dari wilayah Kelurahan Margasari gitu. Ada satu pertanyaan saya yang membuat saya tertarik tentang judul ini, yang memang saya seorang ibu yang resah dan gelisah. Bertahun-tahun saya ini resah dan gelisah ya. Ada satu persoalan, apalagi saya tertarik pada waktu Ibu berbicara tentang kita ini semua waiting list. Sudahkah kalian menyelesaikan persoalan pada diri sendiri? Itu terjadi pada diri saya, Bu. Ya. Makanya bertahun-tahun saya bilang saya resah gelisah karena persoalan tentang sudahkah menyelesaikan persoalan pada diri sendiri itu terjadi pada saya dan pasangan saya. Ternyata kami belum selesai, kami dipisahkan dengan maut. Nah, kan saya sampai sekarang memang kelihatan orang bahagia, tapi saya resah dan gelisah ini. Apa yang harus saya lakukan untuk menuju ke waiting list ini dan dipanggil Allah? Saya ini sudah tidak resah dan gelisah lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya sebagai seorang istri sangat berdosa karena dipisahkan oleh maut itu. Bagaimana saya menyelesaikan ini? Siap. Tolong mungkin ada masukan dari Ibu. Saya tertarik dengan kata resah dan gelisah. Memang saya sebagai wanita adalah ibu yang sedang resah dan gelisah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam cinta buat Ibu Jalinda. Salam damai buat pejuang-pejuang kebahagiaan. Luar biasa. Baik, saya jawab dari dua sisi ya. Sisi pertama bukan sisi segitiga sama kaki, bukan. Saya tidak menjawab itu. Sisi pertama, urusan yang berhubungan dengan dunia itu akan selalu tetap ada selama masing-masing masih berperan di dunia ini. Jadi kalau urusannya dunia, masing-masing masih ada di dunia ini, sepanjang itu urusan itu belum terselesaikan kalau tidak diselesaikan dunia ya. Tapi ketika kehidupan dunia ini ditinggalkan, maka kalimat telah meninggal dunia artinya meninggalkan semua urusan dunia. Maka urusan dunia itu sudah terputus dalam arti terselesaikan. Tinggal masuklah kita ke persiapan ranah akhirat. Apa itu? Ada amalan yang bisa dikerjakan di dunia tapi untuk bekal di akhirat, baik untuk dia yang sudah pulang duluan atau untuk kita saat nanti menyusul saat pulang. Apa itu? Satu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pakai kurikulum hadis ya, supaya figurnya tidak mencari figur seseorang. Sebab nanti seneng dengan si A, ayah nu kasep deui beda, rasa datang kasep deui robah kan gitu ya. Satu, jaga kebiasaan amal baiknya.
Kalau tadi bilangnya pasangan ya Teh Linda, kalau pasangan kita pernah ada amal baiknya, masa sih puluhan tahun rumah tangga tidak ada amal baiknya? Jaga itu, jaga, sekecil apapun. Kedua, tadi menjaga amal baiknya. Kedua, lanjutkan kalau bisa amal baik itu. Misalnya suami kita itu rajin sodakoh, walaupun sodakohnya bikin kita kesel. Kenapa? Karena sodakohnya ternyata dipakai nanda tangan di buku nikah. BPKB, buku pernikahan kita berdua, ternyata dicoret ada lagi BPKB yang lain. Saya tanya, kalau Teh Linda beli motor BPKB-nya 1 atau 2? Kalau 2 berarti kalau ada 2 berarti hijina palsu. Iya, palsu. Jadi BPKB mangan hiji nggak ada 2. Jadi lamun aya surat nikah nuka 2 berarti eta teh palsu. Oke, 1 tadi jaga tuh kebaikannya, 2 lanjutkan. Misalnya dulu suami saya teh seneng dah sodako, walaupun ya tadi kategori pertama mah rada-rada nyesek. Kenapa? Karena ternyata tiba-tiba nyuci celananya ketemu bekas transfer sugante ke masjid, ternyata pengelola lain pengelola masjid ya misal. Nah, kalau kita tahu suami kita itu suka sodakoh, lanjutkan. Sekarang kalau tadi suami kita sodakoh ke ibunya, Teh Linda sodakoh ke anak yatimnya. Bisa? 1, 2. Yang ketiga, tadi kan jaga kebaikannya, lalu lanjutkan kebaikannya. Yang ketiga, doakan. Ya, jadi jangan sampai kekesalan melahirkan kebencian lalu menutup keikhlasan. Doakan. Ya Allah, saya mohon maaf ya Allah, kecewa itu wajar karena saya manusia. Gitu misal ya. Dia punya salah ya Allah, tapi dia bukan Firaun kok. Karena saya juga bukan perempuan salah. Maafkan, doakan. Doakan. Gitu ya. Jadi 1, untuk tadi dunianya sudah selesai. Iya, walau terputus dengan kematian karena salah seorang sudah meninggalkan dunia ini, maka selesai urusan kita. Masalahnya saya pernah nanya juga ke ustadz yang lain ya, buat saya Elisa, itu akan pertanggungjawaban yang masih ada sangkut pautan itu. Karena apa? Persoalan belum beres, tapi kalian dipisahkan oleh maut. Jadi nanti katanya di akhirat itu kamu harus mempertanggungjawabkan. Itu yang membuat saya resah dan gelisah. Saya jawab gitu. dengan hadis, Ida matabnu Adam in kotoa amaluh. Ketika anak Adam itu meninggal, seluruh urusannya putus. Jangankan hablum minanas, hablum minallahnya aja putus. Ibadahnya putus, salatnya, saumnya semua putus. Apalagi hablum minanas. Sebab itu nanti hadis lain menjelaskan jika dia punya utang piutang yang sifatnya ukukul adami, hubungan dengan sesama manusia, maka yang harus menyelesaikannya bukan dia tapi keluarganya. Gitu kan? Artinya kalau keluarganya yang menyelesaikannya, dia punya tanggung jawab gak untuk menyelesaikan? Tidak. Makanya beralih, pindah tanggung jawab kepada keluarga. Nah, kalau mau mengambil benang emas dari pernyataan pendapat tadi, saya tambahkan, Teh Linda bisa berbuat baiklah, bersilaturahimlah dengan keluarganya. Toh yang salah itu dia, bukan keluarganya. Itu dunianya ya. Insya Allah dunianya sudah selesai. Tidak akan ada yang nanti saling memfitnah. Kenapa? Karena kan kita sudah hapus dengan untuk akhirat tadi. Makanya 1, lanjutkan kebaikannya, pertahankan kebaikannya, dan selalu doakan beliau. Semoga rahmat Allah akan senantiasa membuka kesempatan menjadi pembuka kunci surga. Amin. Terima kasih ya Teteh. Semoga menjadi inspirasi buat yang lain. Boleh. Satu lagi, boleh dah. Satu lagi yang mau bertanya. Ada 1, 2, 3. Mungkin waktunya tidak cukup. Tidak cukup ya? Mangga panitia aja. Yang lagi. mana? Silakan. Kata Bunda yang mana? Teteh deh.
Yuk, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini. Bunda, saya mau bertanya, bagaimana menyikapi kadang saya pribadi punya rasa, ya Allah dosa saya diampunin nggak ya? Ya Allah dosa saya diampunin nggak ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menyikapi hal yang terutama berpasangan ya Bun ya. Ketika doa saya terkabul, misal saya berdoa selama ini suami saya pengen sholatnya di masjid subuhnya, semua itu terkabul tapi diiringi dengan sesuatu yang sebelumnya sangat menyakitkan gitu untuk saya. Itu bagaimana menyikapinya itu Bun? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Teteh. Kita jawab dengan hadis qudsi. Tapi berawal dari Quran surat ke-39 ayat yang ke-53 tadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Katakan olehmu Muhammad kepada hamba-hambaku yang bejibun dengan dosa, seabreg-abreg dosanya, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Artinya ayat itu menjadi jawaban bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau kita memohonkan ampunannya. Satu. Kedua, kita jawab pakai hadis qudsi. Anna inta dhanni abdi bi, kata Allah, aku akan selalu berada pada sangka hambaku kepadaku. Jika mereka positive thinking dengan aku, maka aku akan berikan balasan untuk menenangkannya. Dosamu sudah kuampuni. Tapi jika dia negative thinking dengan aku, maka akan aku tambahkan keresahan dan kegelisahannya. Artinya dengan suudzon kepada Allah itu nambah dosa. Itu ya yang pertama. Yang kedua, Bunda, doa itu terjawab. Suami saya sudah menuju kepada yang lebih baik. Tapi awalnya menyakitkan. Teh, bukankah Teteh merasakan enaknya gigi setelah sakit gigi? Merasakan nyamannya mata setelah sakit mata? Bagaimana Teteh mau menyebut gigi Teh lagi enak kalau tidak pernah sakit gigi? Makanya lebih baik sakit gigi daripada itu mah Maggie Z. Kalau ada yang hafal adik-adiknya, kakak-kakaknya Maggie Z, kan Z huruf terakhirnya. Tak coba sebut Maggie A, Maggie B, Maggie C, Maggie D, dan yang lain-lain. Jadi, Teteh mensikapinya begini. Apapun yang terjadi pada Teteh itu adalah kasih sayang Allah. Bahwa Allah itu memberikan ujian hanya Teteh yang bisa, yang lain gak bisa. Setingkat Bunda Devi, Teteh itu gak bisa, hanya kamu loh yang bisa. Maka closingnya adalah kebahagiaan. Itu ya. Apa lalu Bunda? Lihat yang sekarang, jangan lihat yang kemarin. Tatap yang akan datang, jangan bermimpi yang masa lalu. Oke? Kejar yang sekarang ada di hadapan, jangan mundur ke belakang. Jika lelah mengejar bayangan, cobalah berbalik badan. Karena ketika balik badan, bayangan yang akan mengejarmu. Sukses bagi yang bahagia. Terima kasih. Masya Allah. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan doa ya. Karena doa mukhul ibadah. Bagi seorang muslim, doa itu senjatanya orang beriman ya. Maka yuk kita pakai senjata kita buat kita terbentengi selalu dari bisikan-bisikan yang akan membuat kita senantiasa merasakan kecewa, resah dan gelisah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana la tadanna dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitak. Rabbana ij'alna muqamas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minal muttaqin, Rabbana hab lana minal musallin. Rabbana ij'alna istiman marhuma wa tafarruqana tafarruqa ma'suma. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini yang saat ini hatinya sedang terbuka untuk menerima hidayah yang Engkau turunkan, kuatkan di dalam setiap qalbu kami ya Allah untuk tetap mencintai Engkau, mencintai Rasul-Rasul Engkau. Siapapun yang datang ke tempat ini ya Allah, bersihkan niatnya Rabb, bahwa mereka datang bukan cari prestise, tapi mereka datang untuk mengenal Engkau. Mereka datang untuk merasakan kehadiran-Mu, bahkan merasa dekat dengan Engkau. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini dan mereka masih membawa dosa yang belum terampuni,
Jangan engkau keluarkan selangkah pun mereka dari tempat ini kecuali engkau telah menjamin bahwa mereka adalah orang-orang yang akan engkau hapuskan dosa-dosanya. Akan engkau muliakan kedua orang tuanya dengan apapun yang mereka kerjakan di tempat ini. Akan engkau angkat derajat pasangannya dan akan engkau solehkan anak-anaknya. Ya Allah, siapapun orang yang ada di tempat ini ya Allah, dari sahabat-sahabat kami dan hamba-hambamu, mereka datang membawa persoalan yang ingin terselesaikan lalu duduk itikaf di tempat yang kau muliakan ini. Selangkah pun jangan dibuat bergeser kaki mereka ya Allah, kecuali engkau turunkan ribuan syab malaikat untuk membantu memberikan solusi bagi terselesaikannya urusan mereka. Jika ada ya Allah seorang anak yang masih mengecewakan orang tuanya, siapapun mereka, tolong ya Allah, bukakan pintu hatinya untuk menerima hidayah darimu, bahwa tidak ada keberkahan yang bisa diraih oleh seorang anak kecuali setelah mereka mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, tanpa engkau sampaikan bahwa orang tuanya harus pangkat dan jabatan, orang tuanya harus kaya, orang tuanya harus terhormat. Tidak ya Allah, tidak. Siapapun yang pernah melahirkannya 270 hari plus 9 hari bernaung di rahimnya, regangan nafas, erangan sakit, ketika puluhan syaraf harus terputus di rahim ibunda kami. Ampuni mereka ya Allah, sayangi mereka ya Rabb. Jika mereka di alam kubur, lapangkan alam kuburnya, cahayai dengan cahaya ibadah kami. Saat ini mereka sendirian ya Allah, temani dengan doa-doa kami. Saat ini mereka kegelapan ya Allah, cahayai dengan ibadah-ibadah kami. Saat ini mereka menunggu untuk dibangkitkan, bangkitkan bersama keluarga besar untuk engkau izinkan memasuki surgamu. Robi, jika di ruangan ini ada orang yang sedang merasakan sakit fisiknya ya Allah, atau mereka meninggalkan orang yang sakit, entah itu saudaranya, pasangannya, orang tuanya, anaknya, tetangganya, tolong ya Allah, tolong saat mereka keluar dari ruangan masjid ini, ijabah doa mereka ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Rabb, angkat seluruh penyakitnya ya Allah, gantikan dengan kesembuhan yang sebenarnya datang darimu yang tidak menyisakan penyakit apapun lagi. Allahumma anta rabban nas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Terima kasih, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.